Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Berbicara mengenai manusia adalah suatu hal yang menarik dan memang tidak akan habis-habisnya ya. Kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, banyak hal-hal yang menyangkut di dalam hidup kita, relasi kita dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Dan biarlah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai posse non pecare. Apa sih sebenarnya itu? Bahasanya keren banget gitu ya. Nah, tapi kita akan melihat dulu beberapa status di dalam kehidupan manusia. Ada 4 status. Ya, ini keberadaan manusia ya. Waktu manusia diciptakan, manusia itu baik adanya Tuhan katakan, dan disitulah ada statusnya adalah posse pecari, posse non pecare ya. Artinya manusia diciptakan baik, tapi mungkin untuk tidak berdosa, mungkin juga untuk bisa berdosa ya. Ini adalah status di dalam penciptaan manusia mula-mula. Lalu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka status manusia, keberadaan manusia menjadi non posse non pecare. Artinya manusia yang jatuh dalam dosa tidak mungkin untuk tidak berbuat dosa. Lalu setelah ditebus oleh Kristus, maka keberadaan manusia adalah menjadi posse non pecare ya. Mungkin tidak berdosa. Mungkin nggak kita orang berdosa, orang yang masih hidup dalam dunia ini tidak berdosa? Mungkin? Tidak mungkin. Dikatakan setelah penebusan mungkin ya. Mungkin kita tidak berdosa. Nah, nanti di dalam pemuliaan kita juga melihat ada non posse pecare, yaitu manusia di dalam kemuliaan Tuhan tidak mungkin lagi untuk berdosa ya. Karena udah suci, Tuhan sudah memuliakan hidup kita dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita akan membahas mengenai posse non pecare. Mungkinkah manusia yang hidup di dalam dunia ini untuk tidak berdosa? Ya, tadi Bapak Ibu ada yang menjawab, tidak mungkin. Coba kita lihat ya. Dosa asal ya. Manusia setelah jatuh dalam dosa, kita tahu sudah memiliki dosa asal. Setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Coba kita buka di dalam Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Boleh satu orang bacakan? Roma 5 ayat 12. Ya, di sini dikatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena satu orang yang berbuat dosa. Siapa? Siapa saudara-saudara? Hawa. Hawa yang disalahkan ya. Tapi wakil manusia adalah Adam di sini sebutkannya. Kita tahu bahwa manusia yang pertama-tama jatuh ke dalam dosa, maka akibatnya menjalar kepada seluruh manusia. Jadi dosa asal membuat kita, semua manusia yang dilahirkan, memiliki dosa asal dan ada dalam kondisi berdosa. Karena kita memiliki dosa asal, kondisi kita berdosa, maka lahirlah segala dosa-dosa secara aktual yang bisa kita lihat ya di dalam perbuatan-perbuatan kita. Lalu, karena kasih Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan keselamatan bagi orang-orang yang dipilihnya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 21. Kalau yang sudah dapat, boleh tolong bacakan 1 Korintus 15 ayat 21. Ya, maut datang karena satu orang manusia berbuat dosa. Tetapi demikian juga kebangkitan orang mati, yang artinya kita boleh diselamatkan karena satu orang manusia. Siapa? Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, karena Yesus Kristus mengasihi kita, Tuhan memberikan anugerah kepada kita sehingga manusia yang berdosa, kita semua yang manusia yang berdosa,
menerima anugerah Tuhan sehingga kita boleh menerima keselamatan. Kemudian kita lihat keselamatan itu bukan kepada setiap orang, tetapi kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi setelah kita dipilih, dipanggil, kita mengalami pertobatan dan lahir baru, lalu kita dibenarkan, dikuduskan, dan akhirnya kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Siapa yang hafal di tempat ini? Siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Ayat hafalan sekolah minggu nih ya. Guru-guru sekolah minggu harus hafal nih. Yohanes 3 ayat 16. Coba kita hafalkan sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, 100 ya. Buat Bapak Ibu semua. Ya, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih siapa? Allah. Ya, Allah yaitu pengasih yang terbesar, sumber daripada kasih itu. Dia memberikan kasihnya. Ya, di sini kita bisa melihat tingkatan yang paling besar, yaitu melakukan kasih. Ya, dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Lalu Allah mengasihi siapa? Dunia ini. Ya, dunia ini adalah satu komunitas yang besar. Kepada siapa? Kepada dunia yang dipilihnya. Dan dia mengaruniakan, melakukan satu tindakan yang paling besar, yaitu dengan memberikan anaknya. Anaknya adalah anugerah yang terbesar. Hidup Yesus Kristus diberikan kepada setiap orang yang berdosa. Darahnya tercucur. Itu adalah satu anugerah yang terbesar yang bisa kita peroleh di dalam hidup ini. Apa yang saudara-saudara anggap besar? Waktu kita memiliki hartakah? Waktu kita memiliki segala apa yang kita inginkan? Atau kita mencapai cita-cita kita? Itukah yang terbesar dalam hidup kita? Tidak. Anugerah yang terbesar adalah keselamatan waktu Tuhan berikan kepada kita semua ya. Lalu supaya di sini diberikan kesempatan kepada orang-orang di dalam dunia yang dipilihnya itu. Kesempatan yang besar diberikan kepada setiap orang yang percaya ya. Orang yang percaya menerima karunia yang terbesar di dalam Yesus Kristus adalah karena percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Yaitu Dia yang menarik kita semua untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Supaya kita tidak binasa. Ya. Janji Tuhan yang paling besar. Supaya kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ada satu kepastian di dalam kita hidup ini, ya, menjalani hidup ini, ada satu kepastian kita memiliki harta yang terbesar, bukan harta dunia, bukan apa yang kita inginkan, bukan cita-cita kita yang kita capai, bukan karir kita, jabatan kita yang hebat, tetapi karena kita memiliki harta yang terbesar di dalam Tuhan Yesus Kristus di surga, dan Tuhan memberikan jaminan itu buat kita semua. Saudara-saudara, untuk itu diberikan satu kesempatan kepada kita, setiap orang yang percaya, untuk bisa mengalami satu kelahiran baru, untuk mengalami pertobatan. Ya. Pertobatan ada dua macam di sini, yaitu pertobatan yang sejati dan pertobatan yang berulang-ulang. Apa maksudnya di sini? Pertobatan ada dua, pertobatan sejati dan pertobatan yang berulang-ulang. Pertobatan yang sejati adalah berasal daripada Roh Kudus. Coba kita buka dulu di dalam 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Korintus 7 ayat 9 sampai 10, yang ayat 9 yang wanita bacakan, yang ayat 10 yang laki-laki ya. Sudah dapat, kita baca sama-sama semua. Yang wanita lebih dahulu. 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah,
sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ya, saudara-saudara, ada duka cita yang diperoleh menurut kehendak Tuhan akan menghasilkan pertobatan. Duka cita karena kita menyadari akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan itu mengalami satu pertobatan. Bukan duka cita dunia, tetapi duka cita yang berasal dari kehendak Tuhan. Duka cita yang berasal daripada Roh Kudus. Seseorang bisa mengalami satu pertobatan, bisa mengalami satu kelahiran baru, bukan karena perbuatannya. Berusaha mencari, berbuat baik, berbuat amal sebaik-baiknya, mencari Tuhan. Tuhan katakan tidak seorang pun manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Oleh sebab itu, kita dibenarkan, mengalami kelahiran baru karena Roh Kudus. Karena kuasa daripada Roh Kudus, bukan daripada usaha kita, bukan daripada kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang boleh diangkat Tuhan untuk mengalami kehidupan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah karya daripada Roh Kudus, anugerah daripada Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kemudian kita bisa melihat pertobatan sejati ini terjadi di dalam kesadaran orang berdosa. Bukan kita dibuat tidak sadar, ya, seperti banyak hal-hal yang dilakukan pada masa kini, di mana orang dibuat tidak sadar menyebutkan segala perbuatan dosanya, lalu dia malah memperbaharui. Bukan seperti itu. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus di dalam kesadaran kita bahwa saya ini adalah orang berdosa, bahwa saya ini adalah musuh Allah yang dahulu berbuat jahat melawan kehendak Allah, tetapi karena kasih karunia Allah kita boleh bersekutu bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, ini dikatakan bahwa pertobatan sejati adalah awal dari perubahan kehidupan lama kepada kehidupan baru menjadi pewaris kerajaan Allah. Satu titik, satu momen di mana kita meninggalkan hidup kita yang lama dan kita memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, menjadi ahli-ahli waris daripada kerajaan Allah. Kita bukan lagi disebut anak-anak jahat, kita tidak lagi disebut sebagai anak-anak dunia walaupun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Nah, kalau kita dikatakan menjadi orang-orang yang sudah mengalami kehidupan baru, sudah menjadi ahli-ahli waris daripada kerajaan Allah, seharusnya ada perubahan di dalam hidup kita. Bukan hanya tingkah laku kita, bukan hanya omongan kita, tetapi di dalam seluruh segi kehidupan kita, kita akan mengalami perubahan di dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Itulah di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang seutuhnya. Bukan hanya sebagian yang diperbaharui, bukan hanya tingkah laku saya, atau saya sudah berpikir baik tapi seringkali saya berbuat yang jahat, ya. Lalu kita mengexcuse bahwa saya ini karena hidup di dalam dunia, maka ya nggak apa-apa lah ya kita berbuat dosa, kan masih hidup di dalam dunia. Saya padahal udah pikir-pikir loh yang baik, tapi kenapa ya melakukan yang jahat? Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa kita semua mengalami satu pembaharuan di dalam keseluruhan hidup kita. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perasaan, saya mempunyai perasaan untuk menolong orang tapi saya tidak melakukan, tetapi dikatakan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita ada mengalami pembaharuan. Lalu kalau demikian, tadi dikatakan bahwa kalau saya masih hidup di dalam dunia, maka saya tidak apa-apa untuk berbuat dosa. Karena ya maklumlah ya, kita kan masih hidup di dalam dunia. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dilahir barukan. Sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Lalu demikian, kenapa saya masih berbuat dosa? Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa, maka seringkali terjadi pergumulan-pergumulan yang terus-menerus, ya. Bukan berarti kalau kita sudah diperbaharui, lalu semua kita hidup bersih sekali,
jauh dari hal-hal dosa, tidak. Kita masih hidup di dalam dunia dan kita harus mengalami terus pergumulan di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, perubahan yang kita alami di dalam seluruh kehidupan manusia kita yang seutuhnya juga secara spiritual, bukan hanya psikologis ya. Misalnya, kalau saya dulu seorang yang suka membenci orang, lalu sekarang saya menjadi orang yang ramah sekali, yang baik kepada orang. Atau bukan hanya sekedar saya ini orang yang dulu pemarah, lalu sekarang saya menjadi orang yang tidak pernah marah. Ya, bukan hanya dilihat dari apa yang kelihatan, fenomena luar, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami hidup spiritual kita yang diperbaharui, yaitu hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui. Kalau dulu kita putus hubungan dengan Tuhan, maka sekarang kita bisa bersekutu dengan Tuhan, menjadi rekan sekerja daripada Allah. Ya, jadi saudara-saudara, tapi bukan berarti kalau saya menjadi orang-orang yang bisa bersekutu dengan Allah, lalu tingkah laku kita sama aja sebelum kehidupan lahir baru. Kita akan mengalami perubahan, tetapi yang penting adalah kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Lalu itu merubah akan hidup kita di dalam keseharian. Ya. Lalu kita lihat bahwa pertobatan yang sejati ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Ya. Tidak akan pernah diulang dan tidak bisa dibatalkan. Maksudnya apa? Hanya terjadi sekali. Pekerjaan daripada Roh Kudus untuk memperbaharui seorang yang tadinya berdosa, kemudian menjadi anak-anak Allah, itu hanya satu kali, satu momen di dalam hidup kita. Dan tidak pernah diulang-ulang. Tidak bisa juga, saya tidak mau dibatalkan yang dulu saya mengaku percaya, lalu sekarang saya tidak mau percaya. Ya, nanti kita akan lihat apakah bagaimana dengan status orang yang murtad. Kita lihat bahwa itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus sekali di dalam hidup kita. Tidak bisa diulang-ulang dan tidak bisa dibatalkan. Artinya bahwa sekali kita diselamatkan, maka kita akan diberi jaminan oleh Tuhan tadi ya, untuk hidup kekal, menjadi status kita menjadi anak-anak Allah. Status kita tidak mungkin direbut, tidak mungkin dibatalkan. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu tidak bisa hilang ya. Keselamatan itu tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Karena Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan pertobatan yang berulang? Apa yang dimaksud pertobatan yang berulang-ulang? Tadi saya sudah sebutkan sedikit bahwa kita di dalam hidup ini, walaupun kita sudah diperbaharui, tetapi kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Boleh tolong dibacakan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan pertobatan yang menyelamatkan tadi ya. Ada pertobatan yang sejati, yaitu yang satu momen di dalam hidup, hanya satu kali. Kalau pertobatan yang berulang ini adalah di dalam seluruh segi kehidupan kita tadi ya. Di dalam setiap kehidupan kita, kita punya satu kesalahan, lalu kita ngaku dosa ke hadapan Tuhan, dan Tuhan itu setia dan adil, mengetahui kalau kita sungguh-sungguh merasakan berdosa di hadapan Tuhan dan mengakuinya, maka Tuhan akan memberi pengampunan akan segala dosa dan pengakuan dosa kita. Nah, saudara-saudara, di sini pertobatan yang berulang ini bukan pertobatan yang menyelamatkan, ya, tetapi di dalam kehidupan seringkali kita jatuh bangun, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ya, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Bukan berarti lalu demikian, kalau gitu ya udah berbuat dosa aja tuh ya. Makin besar dosanya dikatakan makin besar pengampunan Tuhan. Bukan demikian yang dimaksudkan di dalam kitab Roma ya. Tetapi begitu kita jatuh ke dalam dosa, kita menyadari betapa saya ini adalah orang yang berdosa, yang tidak mampu untuk berdiri sendiri. Maka kita mengaku di hadapan Tuhan,
mohon ampun kepada Tuhan, dan minta kekuatan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, bukan berarti kita harus berulang lagi melakukan dosa yang sama terus-menerus, tidak pernah terlepas. Ya. Itu suatu keterikatan, bukan lagi itu suatu orang yang sudah mengalami pertobatan. Kalau terus-menerus melakukan dosa yang sama, yang sudah diakui di hadapan Tuhan, tapi terus menjadi terikat dengan dosa itu, ya, itu berarti orang yang demikian belum mengalami pertobatan yang sejati. Kalau orang sudah mengalami pertobatan yang sejati, maka waktu dia berbuat dosa, maka dia akan menyesal di dalam hatinya. Ada penyesalan yang dalam dan mengaku di hadapan Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulang kembali. Ya. Di sini kita lihat bahwa ini adalah buah dari kepekaan akan dosa-dosa yang kadang timbul kembali. Ya. Tadi waktu kita ingat kembali akan dosa kita, lalu kita lakukan, sadar kita sebenarnya ini dosa dan tidak mau melakukan, datanglah kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, minta kepada kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan, supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, ya. Nah, saudara-saudara, ini terjadi berulang di dalam kehidupan selama hidup kita sampai kematian. Ya. Jadi terus kita diperbaharui oleh Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap segi kehidupan, kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, menyesal dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya supaya kelihatan baik, aduh saya udah nyesal nih. Tetapi hatinya tidak. Tuhan mengetahui hati kita yang paling dalam. Apakah kita sungguh-sungguh menyesal, atau hanya sekedar pengakuan dosa yang bisa dilihat oleh orang saja, hati kita tidak. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Biarlah penyesalan kita, pengakuan kita boleh sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita, sehingga kita tidak lagi melakukan hal dosa yang sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat perbedaan antara pertobatan yang sejati dan pertobatan yang berulang. Ya, jadi pertobatan yang sejati adalah satu momen hanya sekali di dalam hidup kita, waktu kita diperbaharui oleh Roh Kudus dan mengangkat kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. Satu kali, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diulang, dan tidak bisa hilang. Ya. Tetapi pertobatan yang berulang ini adalah pertobatan yang terus-menerus di dalam hidup kita, supaya kita hidup makin menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau demikian, kalau kita sudah mengaku hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, sudah mengalami pertobatan yang sejati, lalu buktinya apa buat hidup kita? Buktinya apa kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan? Apakah ada perubahan antara yang lama dan yang baru? Atau tetap saja sama? Yang dulu ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Sama saja, dulu nyontek sekarang nyontek, ya. Dulu korupsi sekarang korupsi. Dulu suka memfitnah orang, sekarang masih suka memfitnah orang. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Tuhan menuntut kita untuk kita bisa berbuat baik terhadap sesama kita. Ya, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kalau kita mengaku sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengalami pertobatan, maka akan dibuktikan oleh hidup kita sehari-hari dengan melakukan perbuatan yang baik. Apa sih perbuatan baik di dalam hidup kita? Kalau kita melihat dari pengertian umum, maka perbuatan baik adalah baik menurut manusia, ya. Dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus mengalami kelahiran baru. Ini adalah common grace, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa berbuat baik? Bisa? Bisa. Kelihatan baik semua, ya. Malah kelihatan mungkin orang Kristen kalah baiknya dengan orang-orang yang di luar Kristen. Sering kali kelihatan seperti itu, ya. Jadi kalau hal ini terjadi, biarlah kita juga boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Kok bisa ya, kita yang aku sudah diangkat Tuhan, dikasihi Tuhan, kok masih lebih jahat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa baik menurut umum adalah baik menurut standar manusia, ya. Bukan standar daripada Allah, tetapi yang dikerjakan yang menurut orang baik secara norma, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bisa dilakukan karena anugerah Tuhan secara umum kepada setiap orang. Tetapi
kita setiap orang yang percaya diberikan kemampuan untuk bisa berbuat baik melebihi dari apa yang dilakukan orang-orang dunia. Ya, dikatakan bahwa kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Kita berbeda karena kita dibedakan oleh Tuhan, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Pengertian secara teologis, perbuatan baik adalah baik menurut standar Allah, bukan standar manusia. Merupakan buah dari kelahiran baru dan proses dari pengudusan Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudara, kita bisa berbuat baik karena kita diselamatkan lebih dahulu sehingga kita bisa berbuat baik. Kalau orang dunia berbuat baik untuk bisa mencapai keselamatan. Kalau kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, anugerahnya sudah diberikan, oleh sebab itu harusnya kita menghasilkan buah, yaitu perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat orang. Perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan buah daripada roh, ya, dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, saudara-saudara, perbuatan baik ini harus mencakup 3 hal. Ya, tadi dikatakan bahwa perbuatan baik secara teologis bukan apa yang baik menurut manusia, bukan standar manusia, tetapi standar hukum dari Allah. Allah yang memberikan hukum itu kepada manusia dan itu lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh manusia. Ya, saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada KUHP untuk mengatur kehidupan dunia di dalam kita bermasyarakat. Dan seharusnya semua itu harus berdasarkan kepada hukum daripada Allah. Tetapi kenyataannya seringkali undang-undang itu tidak sesuai dengan kehidupan daripada manusia. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, yaitu di dalam hukum Allah. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat ada satu hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang ada di dalam dunia ini, yang merupakan pendetil atau pencerahan. Seharusnya hukum dunia ini adalah merupakan cerminan daripada hukum Allah. Tetapi seringkali hukum yang dilakukan di dalam masyarakat ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, standar kita adalah standar hukum Allah. Standar yang diberikan di dalam firman Tuhan ini. Itulah menjadi dasar daripada semua hukum, semua undang-undang yang berlaku di dalam dunia. Oleh sebab itu, sesuai dengan hukum Allah ini, bagaimana kita bisa melakukan ini? Karena kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, karena lahir dari iman, bukan oleh perbuatan manusia. Ya, jadi yang kedua, perbuatan baik ini adalah karena lahir dari iman, sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada perbuatan baik itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk pujian diri kita sendiri. Bukan supaya kita dianggap menjadi orang yang baik. Tetapi apa yang kita lakukan, biarlah itu boleh kembali untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, perbuatan baik yang menurut Tuhan adalah sesuai dengan hukum Allah, lahir dari iman, yaitu kita sudah menerima keselamatan, baru kita bisa melakukan perbuatan baik itu. Dan juga yang terakhir, yaitu untuk tujuannya memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, perbuatan baik ini, bagaimana kita bisa mampu untuk melakukannya, ya? Kita melihat banyak sekali, seringkali godaan di dalam hidup kita begitu menarik kita, ya, lebih menarik dosa ini daripada apa yang seharusnya firman Tuhan katakan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya bisa dilihat dari mana? Dari buahnya, ya. Buah kita apakah menghasilkan buah yang baik? Kalau kita mengaku anak Tuhan, maka kita juga kelakuan kita seharusnya mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Kalau pohon anggur seharusnya berbuah anggur, ya. Pohon duren berbuah duren, ya. Kalau pohon duren berbuah anggur, bagaimana? Waduh, ya. Kita udah nungguin duren, ternyata yang keluar anggur gitu, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita
akan menghasilkan buah sebagai anak-anak Allah juga. Coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Bagaimana mungkin kita anak-anak Allah yang masih hidup di dalam dunia ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes 14 ayat 26. Ya, boleh satu orang yang sudah dapat bacakan. Yohanes 14 ayat 26. Terima kasih. Di sini kita lihat bahwa di dalam hidup kita ada senantiasa yang menyertai kita. Di dalam hidup kita senantiasa ada yang memberikan kita pengajaran, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudara, bukan berarti tidak ada alasan lagi untuk bahwa saya tidak mampu, ya. Tetapi karena yang memampukan kita adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus dan melakukan perbuatan baik. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, ya, tetapi karena Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa berbuat baik. Satu ayat lagi yang kita bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 16 sampai 17. Boleh tolong satu orang kembali bacakan Matius 7 ayat 16 sampai 17. Ya, saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa saya orang baik, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan itu, maka hal itu adalah bohong, ya, adalah bullshit gitu. Tapi dikatakan bahwa kalau saya menjadi orang yang baik, menjadi anak-anak Tuhan, maka bisa terlihat di dalam perbuatan kita, di dalam kehidupan kita. Bukan berarti bahwa kita ini, waduh, orang yang hebat sekali yang tidak pernah berbuat dosa gitu ya. Kita tadi melihat bahwa di dalam setiap pergumulan kita, setiap kehidupan kita mengalami pergumulan yang terus menerus. Di mana kita kadang jatuh, kadang kita bangun kembali. Waktu kita berbuat dosa, kita disadarkan kembali, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk ini kita bisa lakukan, bagaimana kita hidup bisa melakukan perbuatan baik, ini harus dilakukan dengan disiplin dan latihan iman, ya. Jadi belajar akan firman Tuhan, berdoa, melakukan sakramen dan komunitas orang yang percaya. Maksudnya di dalam ini adalah bahwa kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka kita akan cinta akan kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau kita mengatakan saya adalah orang yang percaya, tetapi tidak cinta akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup benar kalau kita tidak tahu sumber daripada kebenaran itu? Oleh sebab itu, maka kita harus melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk bisa mengerti akan kebenaran lewat firman Tuhan. Bacalah akan kebenaran firman Tuhan, bacalah akan firman Tuhan, lalu kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah hidup kita. Ya saudara-saudara, bukan kita berdoa kalau cuma bangun tidur, terus mau makan, terus bangun pagi gitu ya. Tapi dikatakan berdoalah senantiasa, ya. Bukan cuma mau makan atau mau tidur, tetapi senantiasa biarlah doa itu menjadi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ini sakramen adalah maksudnya kalau kita sebagai orang yang percaya, maka kita akan mengaku di hadapan Tuhan, aku percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terikat di dalam hubungan dengan komunitas di dalam satu persekutuan yang indah, yaitu kita mengalami dua sakramen di dalam ini, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ya, kita ikut ambil bagian, kita mengingat akan cinta kasih Tuhan, dan juga kita ada di dalam komunitas orang percaya. Maksudnya kita ada di dalam persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Jangan saya sudah orang percaya lalu hidup saya hanya bersemedi saja di dalam satu lingkungan, ya.
berdiam diri, tidak mau bergaul dengan orang. Kita membutuhkan komunitas terhadap sesama orang percaya untuk saling menguatkan, saling menghibur, memberikan kasih kepada sesamanya. Nah, saudara-saudara, biarlah apa yang kita lakukan di dalam perbuatan baik ini memiliki tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Bukan supaya kita dipuji menjadi orang-orang yang baik, bukan supaya kita dipuji sebagai orang yang hebat, tetapi biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, tak dikatakan, apakah orang percaya masih mungkin jatuh ke dalam dosa? Masih mungkin? Nggak berani jawab nih sekarang. Masih mungkinkah orang percaya jatuh ke dalam dosa? Masih mungkin, ya. Tetapi dikatakan bahwa kejatuhan kita tidak akan sampai kehilangan anugerah keselamatan. Karena keselamatan itu tidak akan hilang. Coba kita buka satu ayat saja, Yohanes 10 ayat 28 ya. Yohanes 10 ayat 28. Boleh satu orang bacakan? Ya, jadi keselamatan yang Tuhan sudah berikan tidak akan direbut oleh siapapun juga ya. Waktu kita jatuh di dalam dosa, kita akan mengalami pertobatan yang berulang di hadapan Tuhan tadi ya. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan tidak akan hilang. Nah, kita bisa melihat pertumbuhan orang percaya yang naik turun, tetapi bukan sampai dasar dan tidak kembali lagi. Tetapi kalau seorang percaya yang sudah bertobat akan mengalami naik turun di dalam hidupnya, tetapi akan mencapai satu tujuan, yaitu kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan ya. Dan satu ayat yang terakhir kita lihat bahwa mungkinkah orang yang sudah percaya mengalami murtad, meninggalkan Tuhan? Mungkinkah? Mungkin ada yang tidak. Coba kita lihat di dalam Roma 9 ayat. Boleh tolong bacakan satu orang? Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan memberikan keselamatan, lalu keselamatan itu hilang, siapa yang gagal? Hah? Manusianya. Yang berikan siapa? Tuhan. Kalau gagal, siapa yang salah? Kalau manusia menolak akan anugerah yang Tuhan berikan, siapa yang lebih kuat? Manusia atau Allah? Allah berikan anugerah, lalu manusia menolak. Siapa yang lebih kuat dalam hal ini? Iya, iya, iya. Jadi kalau ada orang seperti itu, Tuhan kasih anugerah nih ya, kamu selamat ya. Saya nggak mau. Terus nggak selamat. Siapa yang kuat dalam hal ini? Manusia atau Allah? Nah, Pak, ini di ayat ini dikatakan, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Maksudnya apa? Tidak semua yang dikatakan bahwa kita ini orang percaya loh, orang Kristen loh. Tidak semua orang Kristen adalah orang Kristen, atau saya anggap gitu ya. Artinya, tidak semua orang yang kelihatan bergereja ini yang diselamatkan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan ini, mungkinkah dia murtad? Itu pertanyaannya. Hah? Kalau perkataan seperti tadi Pak Pania katakan bahwa mungkin kalau dia menolak, berarti memang dia belum termasuk di dalam
orang pilihan, ya. Jadi kalau dia belum masuk dalam pilihan, ya memang dia tidak masuk. Makanya dia melawan Tuhan terus. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil seseorang menjadi orang pilihan, tidak mungkin dia akan menjadi murtad. Jadi kalau kita lihat, orang itu tadinya hebat loh, pelayanan begitu aktif, luar biasa. Kok tiba-tiba sekarang meninggalkan Tuhan? Tanda tanya besar. Apakah dia sungguh-sungguh sudah menjadi bagian di dalam orang yang percaya? Itu yang pertanyaan besar, ya. Jadi yang tahu hanya Tuhan dengan dia. Kita tidak tahu. Ya, jadi oleh sebab itu, mungkinkah orang murtad? Untuk orang yang percaya, sudah diberikan anugerah oleh Tuhan menjadi orang percaya, mungkinkah dia murtad? Tidak. Kalau dia sudah di dalam Tuhan, ya. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10, kita bacakan sama-sama, ya. Efesus 2 ayat 10. Karena, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini siapa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan biarlah saudara-saudara, ayat ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Pegangan di dalam kita menjalani hidup. Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Yang sudah dipilih Allah. Yang dipersiapkan Allah. Dan diberikan Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga apa yang kita lakukan, biarlah kita terus boleh memuliakan Tuhan. Di dalam jatuh bangun, di dalam pergumulan hidup kita boleh kembali kepada Tuhan. Berpegangan tangan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh mempunyai Tuhan yang demikian luar biasa, yang mengasihi kami, meskipun kami orang-orang berdosa, yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tuhan, biar Tuhan terus boleh memperbaharui hidup kami, di dalam kami menjalani hidup ini. Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kekuatan untuk kami boleh berdiri teguh dan boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan boleh menjadi puji dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.